Baik, sahabat-sahabat semua, tadi kita udah ke Kang Andre, kemudian ada Pak Ferry, selalu saya ngomong Pak Ferry, Kang Ferly, kemudian ada Kang Awal, dan sekarang kita coba untuk berbincang-bincang dengan first author ya. Jadi penulis pertama buku ini, siapa lagi kalau bukan Ustadz Akbar. Nah, tolong Kang Deden, tolong dibantu. Kita pengen mengenal lebih jauh lagi. Mungkin di antara sahabat-sahabat semua sering melihat beliau di aktivitas taklim dan juga kegiatan-kegiatan online. Nah, sekarang kita akan berusaha lebih dekat lagi mengenal beliau. Beliau ini bernama lengkap Akbar Nazari Muhammad ya. Biasanya kalau nama Islam itu Muhammad siapa gitu, misalkan Muhammad Akbar Nazari, tapi ini Akbar Nazari Muhammad. Ini unik. Nanti kita coba tanya kenapa nama beliau itu dibalik seperti itu. Nah, beliau ini adalah alumni sastra Prancis ya, Universitas Pajajaran Bandung. Banyak yang kaget mungkinnya, kirain katanya Kang Man ini alumni sastra Arab karena beliau ini Ustadz gitu ya. Ini karena produk dari dakwah kampus gitu ya. Beliau ini pernah menjabat sebagai Ketua Masjid Al-Jihad di Kemenpat periode 2013-2015. Sekarang beliau tinggal di Semarang, asli Bandung, Sunda, Jawa Barat, pembina dakwah Islam ID di seluruh Indonesia. Dia memiliki istri bernama Teh Diana Arum Terani dan memiliki putri bernama Fatia Mihrimah Sultan. Nah, kemudian kita lihat juga bagaimana Kang Akbar ini punya banyak sekali pengalaman ya. Beliau ini adalah seorang hamba Allah, pengemban dakwah, dan juga pengusaha, politisi muslim, juga YouTuber Islami ya. Ya kayak YouTuber lainnya yang menampilkan konten-konten hedon dan aneh-aneh ya. Beliau juga adalah seorang penulis. Kemudian topik-topik yang beliau sampaikan di kegiatan forum-forum adalah terkait dengan topik kepemudaan, pernikahan, pemikiran, sejarah, politik, dan program yang beliau miliki saat ini adalah di program Sekolah Negarawan, Sekolah Pernikahan, Nubuwah, Institut Surah Nabawiyah, Sekolah Internal Dakwah Islam. Kemudian juga beliau punya beberapa event-event spesial, diantaranya Hijrah Fest di Jakarta. Kemudian kalau di Jogja ada Muslim United, di Semarang ada Muslim Brotherhood. Beliau juga sering mengisi kajian-kajian di Trans TV, di TV nasional, Islam itu Indah, TVku Semarang, kemudian untuk radio di RRI Bandung, kemudian di Tempo, Republika, Line Today. Kampus-kampus yang beliau kunjungi sangat banyak sekali ya, di UNER, di UNPAD, ITB, sampai ke Malaysia ya, subhanallah. Kemudian beliau ini pernah mengenyam pendidikan di Kairo juga ya pada tahun 2012, kemudian di STPB NAHI Bandung 2009, dan Open University Bandung 2010. Juga di Ma'had Umar bin Khattab dan Ma'had Syaraful Haramain. Kemudian beliau saat ini menjadi mahasiswa master di Islamic University Indonesia Yogyakarta tahun 2021 saat ini. Dan negara-negara yang beliau kunjungi sangat banyak, mulai dari Mesir, Hong Kong, Malaysia, Turki, Qatar, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab. Baik, kalau begitu kita coba berbincang dengan Ustadz Akbar ya. Kang Akbar, rumah damang? Damang, Kang Fanfen, Masya Allah. Insya Allah. Makin gagah aja nih Kang Akbar ini. Terakhir kita ketemu itu Insya Allah tahun berapa ya? Mungkin tahun 2014-2015 ya. Iya, udah lama ya. Ya, sebelum saya ke Kalimantan waktu itu untuk riset pionir, saya masih di kampus, masih ketemu sama Ustadz Akbar. Dan Ustadz Akbar ini cukup punya banyak pengalaman nih di Masjid Raya, salah satu masjid di kampus Bandung, dan tentunya bertemu dengan banyak sekali tokoh-tokoh intelektual yang cukup populer di masyarakat kita, mulai dari almarhum Rektor Unpad ya, Prof. Himendra ya,
kemudian juga Kang Akbar ini dekat dengan beberapa tokoh-tokoh nasional. Nah, Kang Akbar, tolong cerita dong sama kita terkait dengan pengalaman Kang Akbar ketika memakmurkan masjid yang kala itu tidak banyak pemuda dan mahasiswa yang tertarik. Kenapa Kang Akbar malah tertarik memakmurkan masjid? Kemudian bagaimana pengalaman Kang Akbar ketika bertemu dengan tokoh-tokoh intelektual di Nusantara? Silakan Akbar. Ya, jazakallah khair. Senang banget bisa kolaborasi di sini. Pertama-tama mungkin salah satu hal yang paling penting dalam hidup saya itu ya masuk masjid ya dan berkontribusi di masjid. Nah, satu di Jatinangor, satu di Bandung. Nah, suatu hari dikasih amanah oleh salah satu ketua ya, dosen ya, Ustadz Budi Arsanto, diamanahi untuk mengelola masjid yang di Bandung. Nah, sejak itu alhamdulillah saya bertekad gimana bisa memakmurkan masjid itu. Jadi pikirannya boro-boro ngisi sana sini ya, tapi yang dipikirin gimana sih cara memakmurkan masjid. Nah, terus setelah banyak renungan dalam Al-Qur'an ada satu ayat ya nyantol dalam kepala saya, surah Muhammad ayat 7 yang Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Dari situ baru mulai insyaallah kalau Allah kasih jalan nanti untuk agama Allah, Allah pasti akan tolong seluruh kehidupan kita gitu. Jadi mindset-nya itu yang dipikirin. Mulai dari pertama yang harus dibenahi itu nggak ada orang sama sekali ya di masjid di Pati Ukur. Siapa yang mau tidur di situ? Siapa yang mau ngurus di situ? Sedangkan kampus banyaknya kan di Jatinangor. Kedua, harus menjadwalkan para khotib ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengelola pembinaan, dan yang keempat bagaimana mengelola manajemen keuangan, yang kelima bagaimana memperbaiki hal-hal yang harus diperbaiki di masjid itu. Itu jadi PR banyak, dan alhamdulillah kan banyak ditolong dan dibantu ya sama para senior ya, terutama Ustadz Budi Harsanto yang sering banget diskusi gimana buat masjidnya lebih baik gitu. Nah ternyata alhamdulillah dari hal-hal yang sederhana itu bisa kenal para rektor ya, satu Jawa Barat mungkin itu ya, ketemu Pak Ahmaloka, ketemu Pak Ganjar, terus Pak Tri gitu. Karena selain memang intensif, dari situ juga akhirnya kenal secara pribadi gitu. Dan alhamdulillah itu karena berkat mengelola masjid ya. Itu benar-benar inspirasi sampai hari ini tuh nggak bisa dilupain. Mungkin bukan gara-gara ya, gara-gara mengabdi di masjid ya Allah mudahkan seluruh urusan gitu. Seluruh urusan termasuk networking, termasuk pembinaan juga hampir hari ini masih terus jalan walaupun udah nggak di masjid. Jadi dari masjid kita bisa belajar ya bahwa kita terus memulai sesuatu yang kecil. Itu pesan dari Ustadz Hakim ya, Masya Allah. Saya dibina keras banget sama Ustadz Hakim, Kang Noven gitu ya. Senior antum tuh fisika. Ustadz Hakim, Masya Allah. Disuruh buat tulisan, disuruh hubungi khotib itu awalnya berat, tapi alhamdulillah dijalanin aja lah. Yaudah, nanti juga sambil jalan, sambil minta sama Allah dikasihkan kemudahan. Jadi banyak banget dari masjid itu sampai hari ini berkahnya nggak berhenti gitu. Itu bisa jadi pelajaran buat teman-teman, entah itu ngurus masjid, entah itu ngurus pondok pesantren, entah itu ngurus organisasi dakwah. Kalau teman-teman ngasih sesuatu ya dengan maksimal, bahkan berazam untuk mewakafkan diri di jalan Allah, nanti Allah akan berikan jalan insya Allah. Yansurkum wa yusabit aqdamakum. Jadi dimudahkan seluruh urusannya, ditolong segala masalahnya. Kalau punya jodoh dipercepat jodohnya, kalau belum punya anak diberikan anak, kalau belum punya rezeki diberi rezeki, insya Allah itu dari situ. Jadi berkahnya banyak gitu ya, insya Allah. Itu Kang Fanfen. Kebanyakan nanti lama. Kata kuncinya momentum dan berkah ya. Jadi Kang Akbar ya, insya Allah intinya di sana. menemukan momentum. Gitu. Subhanallah. Gak semua orang mungkin ya berusaha mendapatkan momentum yang tepat.
titik di mana dia merasa yakin bahwa ada sesuatu yang harus saya cari, harus ada sesuatu yang kemudian saya raih. Dan ternyata Kang Akbar ini ketemu momen itu adalah di masjid ya. Dan ada satu hal yang saya mungkin belum catat mungkin di buku itu ya. Itu saya bisa ngobrol 4 mata sama SBY. Tahun berapa itu? Gawat kawalan itu di dalam masjid. Nah, semuanya diusir sama pas pampres, saya ngobrol 4 mata. Oh, ketika beliau masih ngomongin sesuatu yang berbau Islam, tapi nanti aja. Nah, itu nanti gitu. di Untold Story, Kang Akbar. Ya, insya Allah. Yang kedua, sama Duta Besar Inggris. Mr. Muazzam Malik. Itu juga pengawalannya luar biasa. Tapi ya tadi dimudahin lah sama Allah, kalau udah urusan agama Allah pasti akan dimudahkan, insya Allah. Nah, subhanallah. Oke, luar biasa ya, menarik sekali ya. Tahan dulu, Kang Akbar. Nanti kita akan masuk ke sesi yang kedua, sesi untuk membedah chapter-chapter yang ditulis oleh sahabat-sahabat. Jadi dari Kang Akbar kita akan beralih, kita masuk ke sesi yang kedua. Kita masuk ke, saya pengen ngobrol sama Kang Awal dulu ya.